terkulukulum dari buku, dari bacaan, dari pembelajaran, tidak banyak yang bisa kita ingat. Tidak banyak yang bisa kita ingat. Yang banyak kita ingat itu adalah apa yang disampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, meskipun tidak ada dalam kurikulum. Sekolah Muhammadiyah bukan sekolah transfer knowledge saja, bukan transfer ilmu pengetahuan. Itu sejak zaman dulu, ketika teknologi belum lagi seperti sekarang ini. Apalagi sekarang, seperti saya sampaikan dalam pembukaan kemarin, di mana teknologi sudah sangat canggih, dan paman saya Bill Gates akan menyatakan guru-guru dan dokter sudah tidak diperlukan lagi. Di kampung saya di Jepang, orang sudah menciptakan robot yang bisa lebih ganteng daripada ustaz, bisa lebih cantik daripada itu, bisa diajak bicara. Nanti kalau itu sini siapa? Sini. Kalau nanti di Jepang ada robot mirip Pak Adi, ada robot mirip ibu, Pak Adi bisa nggak tahu membedakan apakah itu ibu atau robot, apakah ini Pak Adi atau robot. Demikian canggihnya teknologi sekarang. Karena itu kemudian sekolah Muhammadiyah harus tetap bertahan dengan karakternya. Yang berapa? Yang pertama, karakter sekolah dakwah. Itu tugas kita yang sebenarnya. Sekolah Muhammadiyah itu adalah sekolah dakwah. Ada ustaz di sini. Saya kebetulan tidak ustaz karena saya hanya ustaz pesantren tidak. Memang ini bahaya juga kita sekarang dapat ustaz. 2 bulan lalu Pak, Ustaz saya diundang ke pengajian di rumah Kapolres. Apa lalu saya sampaikan? Saya ingat Pak Jodul Subir. Ingat Pak Jodul Subir? Ada yang sama Pak Jodul Subir? Ada yang kenal? Ada 2 kali. Kita ini saya foto skema yang senang ya. Saya tanya sama dia, Pak, Buya kan tamat S1-nya di UIN kan? IAIN Memondok. Dan tidak melanjutkan sampai S2, S3. Tapi dia menandatangani profesor. Salah satu profesor yang ditandatangani itu adalah Profesor Irwan Prayitno. Tapi saya nanya itu, saya tidak mau bilang. Tidak sepadan saya. Saya nanya, Buya, bagaimana Buya bisa ceramah di kementerian-kementerian? Apa bahannya saya bilang? Dia bilang begini, ini rahasia. Tidak hanya gue yang tahu. Kalau kita bicara dengan orang lain, tempat-tempat yang hebat, jangan bicara yang dia tahu. Bicara saja yang dia tidak tahu. Bicara saja yang dia tidak tahu. Jadi kalau saya bicara tentang kesehatan, saya tidak bicara tentang kesehatan. Saya bicara tentang yang lainnya kalau tidak tahu. Tetapi ada satu saat yang kita tidak tahu kalau dia tahu. Nah, itu payah lagi. Bukan lalu. Kita tidak tahu kalau dia tahu. Lebih parah lagi, kita tidak tahu kalau dia tidak tahu dari kita. Itu hampir saya alami 2 bulan lalu. Saya diundang ceramah di rumah Wakapolres. Syukur saya ini ada mental intelijennya. Intelijen yang tidak benar. Intelijen ini macam-macam nih, Pak Anwar. Ada intelijen intelijen negara, ada intelijen perasaan, ada intelijen hati, ada intelijen jiwa. Nah kita yang masih senior ini kan di senior. Nah, ada intelijen jiwa. Kita bisa menerawang dan meneliti siapa yang kira-kira bisa kita dekati. Ya kan? Dari siapa kita tahu siapa yang Wakapolres? Tanya. Rupanya dia tamatan pesantren Raudatul Hasan. Dia mengundang kawannya, yang gurunya, kepala bank super syariah tempat kami. Ustaz juga. Karena saya tahu dia ustaz dan pemahamannya bagus, bahasa Arabnya bagus, keilmuannya bagus, saya nggak bicara lagi, dia tidak tahu. Yang saya bicarakan, yang dia tidak tahu meskipun saya pun tidak mengerti. Terus saya bicara aja. Selesai, kata kasarnya Pak Ustaz yang panjang ya. Saya bilang alhamdulillah. Sebenarnya saya beda-beda. Guys, kalau ceramah yang panjang, kalau sudah
tadi ketika saya khotbah di masjid ini, saya siapkan bahannya. Begitu saya menghadapi mic, kalau saya lihat apanya, bahannya, bisa nggak orisinil? Terakhir saya improvisasi di semalam itu. Ini improvisasi. Pura-pura pintar, padahal kita tidak tahu. Kita harus berusaha ya. Isinya adalah tentang cinta. Karena hidup itu harus dengan cinta. Tapi cinta itu jangan disalah-artikan juga. Dengan cinta itu lalu kalau panaman, cinta itu ini universal. Mau apa sebenarnya? Berarti jawab sebenarnya. Berarti jawab tadi. Oke, itu lagi berikan. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, cerita saja sendiri. Setiap baca saja sendiri. Kita hari ini silaturahim. Mudah-mudahan kita bisa semangat. Dari ketika perlu saya sampaikan seperti itu, saya bisa pegang terus sekarang. Kemanapun kamu pergi, cari pelang Muhammadiyah. Oke, kalau saya punya jalan dari Aceh sampai ke Jawa. Selama kita beriman tidur, cari pelang Muhammadiyah. Kenapa? Begitu kita jumpa dengan kalau kita sesama Muhammadiyah, kita langsung merasa bersaudara. Dan itu adalah hasil didikan dari sekolah Muhammadiyah. Intinya apa? Kira-kira yang saya ceritakan ini intinya berdasarkan ideologi Muhammadiyah yang Bapak Ibu tahu, saya masih jawab. Apa intinya? Apa yang harus kita tanamkan kepada para siswa kita berdasarkan cerita saya tadi? Ada yang bisa jawab? Hadiahnya sepeda. Kali ini sepeda gunung. Tapi kalau periode lalu minta sama Pak Jokowi, minta sama Pak Prabowo. Siapa yang tidak bisa? Apa kira-kira yang bisa Bapak Ibu cerna dari apa yang saya sampaikan tadi? Bekal yang kita kasihkan kepada siswa kita, pada anak didik kita. Karena kalau menggunakan rumus paham, bukan paham. Kalau dia terpilih dibilang orang ketua Muhammadiyah yang itu, ya kan? Ini salah satu komunitas kalau Muhammad yang lain, Gus Dur, belajar Korea. Ya kan? Apa itu? Silakan. Bisa saya mengeluarkan pendapat? Pendapat Bapak Ibu sekalian tidak ada salahnya. Karena kita biasa berbeda pendapatan. Silakan. Ayo Bu, satu orang. Bapak-bapak, saya ada beda sama Mas Gopur. Kalau Mas Gopur biasanya dia melarang luar bertanya, saya nyuruh Bapak Ibu berani. Sebelum nanti setelah petisi ini, Mas Gopur sudah berjanji akan menjadikan Bapak Ibu gila. Iya kan? Ibu gila? Saya mau cerita ini. Dan kalau dijawab belum, gila. Bapak Ibu tetap bertanya. Belum. Ada yang jawab? Yang kita tanamkan berdasarkan cerita kita tadi adalah keberanian. Dipahami berani itu penting. Tapi yang penting bukan hanya berani, tapi berani itu penting. Dalam hidup ini berani penting. Berani itu bisa mengatasi rasa takut. Tadi Ustaz tanya apa tadi? Ustaz tanya apa tadi? Tadi kita jaga soal kapal. Ustaz Budi tanya ke saya, Bapak udah biasa naik kapal? Saya bilang, nggak biasa. Sebenarnya saya naik kapal takut. Naik kapal takut, naik pesawat takut, naik mobil takut. Tapi kenapa saya sampai di sini? Karena rasa takutnya saya bunuh. Yang saya munculkan keberanian. Keberanian tertinggi seorang muslim apa? Ayo. Keberanian tinggi. Boleh kita tanya. Apa Bu? Keberanian tertinggi seorang muslim apa? Bu. Itu harus ada masalah anak kita. Keberanian tertinggi seorang muslim
rezeki kan di tangan Tuhan. Gak mungkin kita berusaha karena Tuhan dikasih itu, nggak bisa. Memang di tangan Tuhan, tapi kalau nggak kita minta sama Tuhan, ya kita buka tangannya dan cucukannya. Jodoh di tangan Tuhan. Loh, jodoh di tangan Tuhan, kita nggak berusaha, nah itu dengan Tuhan. Sekolah kita mau meningkat kualitasnya, tapi nggak kita upgrade, nggak kita belajar, kita tingkatkan, nggak meningkat. Orang harus kita yakinkan, sekolah harus kita kenalkan. Apanya keunggulannya harus kita tonjolkan. Apa yang membedakan kita dengan sekolah yang lain? Kan? Kenapa sekolah Muhammadiyah Jawa bisa dipilih orang sebelum orang memilih sekolah negeri? Kenapa? Tidak mudah itu, Pak. Sekolah negeri belum. Di Wilayah itu ada sekolah SD Muhammadiyah. Kalau di Medan contohnya sekolah Safiatul Amaliyah, sekolah Al-Azhar, sekolah Titian, dan beberapa sekolah yang lain belum lagi pembukaan di sekolah negeri itu dibuka, mereka sudah penuh kuota. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin bilang kalau sekolahnya murah, bukan, sekolahnya mahal. Oh mungkin guru-gurunya rata-rata tamatan luar negeri, enggak, tamatannya sama. Ada tamatan Kunsu, ada tamatan Alosvia, ada tamatan Kusu, ada tamatan ini, biasa-biasa saja. Apa yang membuat mereka itu dipilih? Apa? Biasanya tidak dipilih. Kenapa yang dipilih? Mau dipilih? Kenapa dipilih istri? Semua kita ada kelebihan. Saya lebih jelek daripada Pak Usman. Lebih jelek. Lebih apa? Jeleknya. Saya lebih tua daripada Pak Adi. Lebih apa? Pak Adi lebih muda dari saya. Lebih muda. Lebih muda. Apa yang menyebabkan orang memilih sekolah kita? Sama juga dengan kita memilih istri atau istri menerima pilihan kita. Apa? Hah? Oh? Apa kualitas? Apa? Kualitas Pak. Kualitas. Iya kualitas bisa. Tapi yang paling tinggi ada sekolah-sekolah yang anaknya mengaku kualitas bagus, gurunya bagus, tamatan luar negeri, tamatan pesantren terkenal, tapi turun siswanya, tapi akhirnya tutup. Apa yang tidak ada? Bisa bedanya. Kepercayaan, bahasa Sunda Tengahnya trust. Kalau orang sudah percaya, orang pasti akan datang. Apa modal sekolah Muhammadiyah? Jadi kenapa orang pilih sekolah kita? Percaya. Apa modal sekolah Muhammadiyah? Apa modal sekolah Muhammadiyah? Tuh. Tidak. Iya kepercayaan itu. Kenapa kalau orang bikin sekolah atas namanya, atas nama keluarganya bisa tutup, tapi atas nama Muhammadiyah orang lebih mau? Karena percaya. Kenapa Muhammadiyah bisa dipercaya? Hanya kita filosofis. Karena kajian matahari itu meniatkan Muhammadiyah ini didirikan sebagai organisasi penolong orang-orang yang butuh ditolong. Sebagai organisasi membantu orang-orang yang butuh dibantu. Makanya kita yang berada di Amsa Muhammadiyah kita niat menolong, niat membantu, bukan mencari, bukan mencari kaya. Karena nggak mungkin kaya. Ingat di film Laskar Pelangi itu yang tokohnya Slamet Hadi Jalot, dia bilang begini, sekolah
punya Muhammad. Siapa yang lupa? Orang Muhammad. Sebagian lagi dibeli di tempat saya banyak tanah Muhammadiyah lebih beberapa amal usaha Muhammadiyah yang tanahnya tidak diinfakkan oleh orang Muhammadiyah, oleh orang Al-Asdiyah. Kenapa nggak kasih sama Al-Asdiyah? Nanti kalau kasih sama Al-Asdiyah atau sama itu nanti menjadi milik PKS. Kalau dikasih sama orang Muhammadiyah akan menjadi milik berserikat. Jadi karena ketua Al-Asdiyah saya di Syarif, dia kemarin berusaha untuk menjadikan amal usaha itu seperti Muhammadiyah, supaya dari awal dan putus hubungan dengan pemiliknya, langsung menjadi milik persangkatan Muhammadiyah. Kenapa? Karena dari awal dia berjalan memang begitu. Dia beramal bukan untuk dikenal-kenal orang. Saya kebetulan dikasih kesempatan bulan November lalu di Bangkok. Saya cari, tapi nggak serius. Jadi nggak jumpa. Tapi orang situ ada banyak keluarga kita Mandala. Kenapa dia tidak tinggal di Jogja? Padahal dia tinggal di Jogja, dia cukup melapor. Tinggal di Indonesia, dia lapor. Saya ini Suriah. Saya ini dulu ayah saya, kakek saya, murid saya yang mendirikan Muhammadiyah. Pasti dia dihargai di Universitas Muhammadiyah, di sekolah-sekolah terkenal Muhammadiyah. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena mereka tidak ingin merusak amal baik dari nenek moyangnya. Jadi di Muhammadiyah juga ada cerita mentang-mentang. Atau kalau tidak aku, bahasa kamu paling jauh. Kalau tidak aku, kalau tidak saya, boleh kenapa? Karena amal kita dari Muhammadiyah yang didirikan dulu niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita tanamkan. Kenapa ini penting? Itulah ideologi Muhammadiyah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Di Sedangulagi ada sebuah sekolah SMP Muhammadiyah. Ada seorang alumninya, motivator terkenal di Jakarta. Hampir tiap tahun dia berubah ke Muhammadiyah. Tapi dia ke Islam. Dia ke Islam. Agamanya Buddha, orang Cina. Tapi kemana-mana dia pergi, dia menyatakan kalau kalian mau bantu, kalau kalian mau berhikmah, kalau kalian mau kasih bantu, kasih ke Muhammadiyah. Kenapa? Karena kalau ke Muhammadiyah dikasih 100 juta, nanti bangunan yang dibuat nilainya bisa 300. Ya Pak, kami bangun masjid di Beling, dibantu orang 1 miliar. Ada juga bantu orang 1 miliar. Dapat 1 miliar. Yang dibantukan mesinnya harganya 3 miliar. Beda dengan di negara saya. Bantuan 200 juta, dipotong 30%. Yang dibangunkan 30 juta. Dari 100 juta. Saya punya orang tua angkat itu jadi pemprov Sulawesi. Dan gini, ini kalau anggaran pemerintah itu disalurkan 70% saja, 30% yang dikorupsi, maka sudah bagus untuk sekarang, sudah bagus Indonesia. Tapi karena sebaliknya 70% yang dikorupsi, hanya 30% yang dibangun bahkan kurang, makanya kita seperti sekarang. Jadi di Muhammadiyah itu kita punya trust. Ini yang harus ada pada diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi yang memegang jabatan di Muhammadiyah, kepala sekolah, kemudian pimpinan-pimpinan yang tidak digaji, dia harus membangun kepercayaan dan masyarakat. Jadi kalau kasih sama Bapak Ibu, dia bukan untuk itu. Nanti bilang, saya punya kepala sekolah Pak, tapi kalau Bapak mau bantu, langsung kita store rekening bendahara. Dicatat oleh bendaharanya, uangnya nggak sehingga kepala sekolah. Saya menyumbang ke Muhammadiyah. Orang bilang sama saya, Bapak kan ketua PDN, nyumbang saya ke Muhammadiyah. Beli Bapak ya udah kan sama saya. Ini nomor rekening atas nama Muhammadiyah, nanti akan dicek oleh bendaharanya. Nanti laporannya saya kasih ke Bapak. Nanti dipoto, Bapak boleh meninjau ini yang dibangunkan dari
kenapa kalau sejak belajar hidup. Dan maaf Pak, saya setiap hari pagi-pagi selalu mama, selalu ayah, karena kami orang yang tidak boleh. Dan pas jam bapak masuk inilah jam-jam langsung saya. Apa kata dulu? Ya udah, bapak. Yang penting kalau tidak aku kau mengantuk kau tidur aja. Jangan kalau. Lalu diumumkan, pokoknya si Anu kalau jam segini dia tidur dalam bacaan saya dan kemudian lagi dia tidur. Dia jangan tidur. Dia berbeda dengan saya sendiri pernah ada saya saat saya ini orangnya jarang marah. Kalau saya marah siswa saya nggak percaya. Saya pernah serius marah. Pernah saya serius marah. Terus siswa saya bilang, "Bapak marah." Saya marah ini. Bapak lucu kan? Saya bingung gimana ini. Saat saya udah marah, anak itu saya tampar. 5 tahun kemudian dia sudah percaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak masih ingat dengan saya? Siapa? Saya kan orang terkenal, orang. Saya yang dulu sekolah di Bapak Hajar. Sekolah yang mana sih? Saya ngajar banyak tempat juga. Di situ Pak. Masa Bapak kenal sama aku? Ya bisa nggak kenal. Mana mungkin lah dulu kenal dengan siswanya satu persatu. Biasanya siswa yang kenal dengan gurunya satu persatu. Jadi kalau ada gurunya, kalau ada siswanya nggak kenal dengan gurunya, nggak tahu judul skripsinya, masuk. Jadi nggak kenal, nggak ingat saya. Saya Pak yang Bapak tampar itu Pak. Kapan saya bilang? Dulu Pak, Bapak kan jarang marah. Tapi saat itu Bapak tampar saya. Sekarang Pak, saya jadi tentara. Jadi masuk rumah aku malah tendang. Bukan Pak. Saya mengucapkan terima kasih. Bapak kan jarang marah. Ngajar tidak pernah serius. Tapi sekali Bapak marah kepada saya. Di rumah saya sendiri, saya pikirkan. Kata Bapak mau benar Bapak marah. Aku yang salah. Setelah itu Pak saya berubah. Alhamdulillah menjadi saya baik. Saya diterima. Bahwa perasaan kita sebagai guru gimana? Senang, bangga, berhasil sekarang masyarakat. Itu saja didapat. Kenapa? Karena memang nasib guru biasanya kalau anak itu sukses janjikan orang tuanya. Anak siapa itu? Tapi kalau siswanya bandel, siapa guru? Usman. Siapa guru itu? Pak Anwar. Gurunya yang salah. Kenapa? Itulah nasib. Karena itulah umur guru ini panjang biasanya. Guru itu lebih muda wajahnya daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena dengan guru bisa menciptakan pekerjaan yang lain, tapi pekerjaan yang lain itu bisa menghasilkan guru. Hebat nggak guru? Hebat guru. Kita tetap belajar jadi guru. Nggak usah dia lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada juga sebuah cerita. Ini cerita aja lah ya. Saya sekali. Mungkin ini sudah viral cerita. Saya harus dari semua di Facebook saya. Saya tahu cerita. Tahu. Suatu saat terjadi kericuhan di lokal. Karena salah seorang kehilangan jam tangan. Kita ada cerita. Kehilangan jam tangan. Tapi cerita itu baru terungkap sekian puluh tahun yang akan datang. Seorang guru datang ke pesta mantan siswa. Lalu jumpa dengan mantan siswa yang lain. Bapak, Pak Anwar ya? Iya. Saya Pak Anwar. Itu siapa? Saya siswa Bapak. Alhamdulillah. Bapak ingat sama saya? Enggak ingat aku sama. Itu loh Pak, aku yang beli jam tangan itu. Jam tangan kapan? Lupa sama apa? Lupa sama aku. Iya, aku nggak takut kan sama. Apalagi aku jam tangan. Dulu suatu saat di lokal kami Pak ada yang kehilangan jam tangan. Yang kehilangan itu nangis-nangis. Karena itu jam
Bapak periksa kantong-kantong kami. Sampai di kantong saya, jam tangan itu Bapak keluarkan. Tapi Bapak terus memeriksa murid satu persatu sampai akhirnya selesai semua. Oh, itu kata guru. Saya pun waktu memeriksanya, saya cuci mata saya. Sehingga saya tidak tahu yang mengambil gambar itu tahu. Tapi Pak, karena Bapak bersikap seperti itu, sampai sekarang saya tidak pernah mencuri. Sebenarnya tidak pernah mencuri karena Bapak menerangkan seperti itu kepada saya. Mana? Kita kan kadang kalau ada siswa yang nakal, wah itu nakal. Orang nggak gitu, nggak akan sukses. Langsung kita justifikasi, langsung kita hakimi masa depannya. Ada masa depan kita punya. Ya kan? Jadi guru Muhammadiyah itu adalah guru yang berakhlak, karena kita berdakwah. Kita bukan hanya mengandalkan logika manusia. Yang 1 tambah 1 2, 2 kali 2 4. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hidup dengan gaji yang 15 juta itu, yang 1,5 juta diterima di dunia, Ibu berarti 13,5 juta di akhirat. Bisa Bapak Ibu hidup, bisa menyekolahkan anak, bisa membiayai ini kredit kendaraan. Kalau dihitung secara logika nggak mungkin kan? Dan banyak guru yang bernasib sama Ibu di seluruh Indonesia ini, baik itu guru-guru Muhammadiyah, guru-guru Al-Asdiyah. Makanya ada lembaga gantung grup musik Melayu di Medan. Siapa guru yang senang guru Al-Asdiyah? Sama dengan guru Muhammadiyah. Yang kadang-kadang kasih juta 500 besar. Di Medan masih ada guru yang gaji 300 ribu. Tapi bisa cuci kereta 400 ribu. Dari mana? Ya masuk dalam akal dan logika. Tapi bisa itu adalah korban tetap ada berkah. Karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi guru Muhammadiyah ini adalah menjadi seorang motivator. Tapi sekaligus harusnya lebih tinggi lagi menjadi inspirator. Apa beda motivator dengan inspirator? Yang dapat saya silakan ketika serangan Israel, Iran ke Israel. Siapa bisa bedakan inspirator dengan motivator atau motivator dengan inspirator? Siapa? Ayo, beda motivator dengan inspirator. Tadi malam Ibu melihat Mas Gofur termotivasi atau terinspirasi? Ya, apa bedanya? Memang kalau konten IPM tingkat Indonesia tahu itu. Motivasi adalah kita terdorong karena kata-katanya. Siapa motivator hebat ini? Mario Teguh. Salam sukses. Tapi saya bilang waktu itu dia lagi jaya-jayanya. Hidup tidak seindah kata Mario Teguh. Hidup juga tidak semudah kata Mario Teguh. Karena hidup bukan sekedar kata-kata. Iya, jangan takut. Meskipun hidup bukan kata-kata, untuk bisa bertahan hidup harus punya kata-kata. Iya, kata-kata itu penting. Ada juga orang yang menyepelekan. Bapak ngomong aja, cakap itu gampang Pak. Mana dia dulu? Cakap dia, nggak bisa dia. Jadi cakap juga penting. Memang tidak bisa semuanya yang selesai dengan kata-kata, tapi tanpa kata-kata, orang tidak tahu apa yang ada. Katakanlah apa yang ada di hatimu sehingga dia paham dia apa yang kau rasakan dan yang dirasakannya. Yang sudah punya keluarga masuk di kita lagi. Ini kalau Pak Anwar, karena ini bukan apa ya? Nasib orang yang masih lajang memang begitu. Kenapa saya melakukan dengan Pak Anwar? Karena saya dulu diperlakukan juga seperti itu. Jadi kadang-kadang Pak, perlakuan orang kita itu berdampak dengan perlakuan kita kepada orang lain. Makanya sebagai guru, perlakukan siswa kita sangat manusiawi dan tidak akan belajar memanusiakan orang dengan perilaku. Tuh. Jadi motivasi kita melihat dari kata-kata, inspirasi kita melihat dari apa yang dilakukan. Nabi Muhammad
Tapi kata Mas Gopur, saya beda sama Bapak. Apa bedanya? Bapak sudah pernah jadi pimpinan, saya belum pernah. Bisa bilang, sebenarnya kita sama. Cara kita berpikir, cara kita memandang Muhammadiyah ini relatif sama. Bedanya, saya sudah pernah langsung merasakan bagaimana mengurus Muhammadiyah. Bapak belum secara langsung merasakan bagaimana mengurus Muhammadiyah. Dulu saya bilang, banyak hal yang lagi jadi ketua PDM ini. Setelah saya alami, ternyata nggak ada enaknya. Serius, kalau bilang enak, dibayar, nggak mau tahan juga periode. Periodenya diperpanjang lagi 7 tahun sama 5 tahun. Karena dapat uang bukan. Tapi kita belajar memahami, oh ternyata mengurus Muhammadiyah ini begini dinamika. Nanti kalau kita melakukan kritik, membuat masukan-masukan kepada orang lain yang memimpin kita atau yang mengakibat kita bisa bersikap lebih realistis dan lebih bijak. Ini Mas Gopur itu saya kata Mas, kalau jadi kader Muhammadiyah harus mau jadi pimpinan. Jangan minta jadi pimpinan. Kalau yang minta ini yang bahaya. Ada orang minta, aku kalau nggak jadi ketua sekretaris itu jadi lah, kasih sekretaris. Kenapa? Karena dia jadi ketua. Makanya dia tampil dengan ketuanya. Itu merasa enak. Aku yang ketua, macam ketua. Itu ya, sama dengan ini. Sebuah acara, sekaligus ini sama saja. Kita buat acara. Acara itu ada ketua panitia, ada ketua PDM, ada penceramah. Jangan kita pidato sebagai ketua panitia, tapi kita bertindak sebagai ketua PDM. Atau sebagai ketua PDM kita pada saat itu posisinya sebagai ketua PDM, bukan sebagai penceramah. Jangan bertindak sebagai penceramah. Kadang-kadang karena kita ketua, kita penceramah. Kan banyak karena ketua PDM itu maksudnya Ustaz itu kalau sudah bicara kita waktu. Tapi pada saat itu posisinya ketua, dia cukup bicara yang porsinya sebagai ketua. Jangan dia mengambil porsi sebagai Ustaz. Akan diambil di porsi sebagai Ustaz, Ustaznya kehilangan bahan. Karena Ustaznya kehilangan bahan, maka kita menarik lagi. Jadi porsi-porsi itu juga harus tahu kita. Saya ini sekolah tidak begitu. Gurunya kadang-kadang guru dimanapun, siapa yang bicara di sekolah? Jujur, guru siapa yang bicara di sekolah? Siapa bu? Guru kalau di sekolah siapa yang bicara di sekolah? Murid, oke. Siapa lagi? Berdasarkan pengalaman saya, guru kalau di sekolah yang paling banyak membicarakan kepala. Ya kan? Mana kepala sekolah? Dan ini ibu sebagai kepala sekolah jangan merasa terganggu sekali kalau ada mendengar cerita. Bapak tadi dibicarakan sama guru bapak, ibu tadi dibicarakan sama guru. Dimanapun di dunia Indonesia ini, kita 60 tahun guru luar negeri, pasti yang dibicarakan itu kepala sekolah. Sama kalau di negara ini, dimanapun di negara ini, yang dibicarakan oleh siapa? Presidennya. Baru kali ini orang bicara mantan presidennya. Baru kali ini nih, yang paling orang dengan mantan presiden itu baru kali ini. Ini ajaib. Di luar kebiasaan. Sudah gila aja seperti itu. Tapi yang terlibat dalam kegilaan ini kita semua. Jadi kita pun ikut dari orang gila. Jangan bicarakan kepala. Kenapa kita bicarakan kepala sekolah? Karena memang kepala sekolah yang paling pantas untuk dibicarakan di sekolah itu. Siapa yang kepala sekolah itu? Pak Andi? Kepala sekolah ya? Jadi kalau Bapak dibicarakan guru-guru ini, nggak mampu dari tanah, nggak ada yang buka ini.
kalau rapat, guru yang lain itu diharapkan kalau rapat datang. Saya kalau rapat diharapkan kepala sekolah tidak datang. Makanya saya beda sama Mas Kukur. Mas Kukur kemana-mana minta izin. Saya kemana-mana nggak perlu surat izin, karena saya juga itu untung orang itu saya nggak izin daripada saya di sini. Itu bedanya apa? Tapi saya bilang ini sama kepala sekolah aja. Ibu, bapak sedang ada kelas sekolah. Saya nggak tahu, karena saya tahu banyak tentang kerja bapak ibu juga. Dan tanggung jawab yang bapak ibu ada. Utara itu kalau kelas sekolah pertama, baru perpanjangan STNK, baru perpanjangan PPKP, baru mahasiswa kejaksaan, kepolisian, LSM, jawab sudah umum. Begitu besarnya beban kepala sekolah itu. Lalu nanti kepala sekolah itu jadi tempat yang paling rendah di struktur pemerintahan. Dia bukan jabatan struktural, bukan jabatan fungsional, bukan tugas tambahan lagi sekarang dalam undang-undang, tapi sebagai penugasan. Bayangkan berat. Datang lagi ke Gunung kami Sumatera Utara, setiap kepala sekolah SMA dan SMK dalam meneliti apapun pada siswa. Datang lagi pemikiran Menteri Pendidikan kita, pemikiran DPR untuk sekolah, semua sekolah dari tingkat SD sampai SMA tidak boleh ada pemikiran apapun SPP-nya harus gratis. Negeri dan swasta. Apa kata Bibi dan Muhammad? Kalau gitu caranya mati sekolah Muhammad. Ya kan? Tapi kemudian tidak itu seharusnya. Akhirnya apa? Sekolah-sekolah Islam dan sekolah swasta tetap dibolehkan mengambil dari sisi. Nanti nggak mungkin. Karena pemerintah tidak mungkin membiayai semuanya. Sama dengan makan bergizi gratis sekarang. Makan bergizi gratis. Ini sekarang programnya saya tanya sama orang Gerindra. Gimana nih makan bergizi gratis? Bergizi gratis ini kalau bisa saya seminggu aja. Kita di sekolah. Itu keceplosan dulu. Hari ini nggak bisa. Ya, sekarang ada program sekolah rakyat. Saya bilang sekolah rakyat. Apa kriteria siswa sekolah rakyat? Orangnya orang-orang miskin ekstrim. Jadi diskriminasi. Berarti nanti kalau bilang orang miskin, kita nggak boleh bullying, nggak boleh diskriminasi. Tapi kemudian yang terjadi diskriminasi. Tapi itu tidak kebijakan. Akhirnya dalam politik pendidikan pun, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus berperan. Jadi Bapak Ibu sekalian di tingkat sekolah juga boleh menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk disampaikan ke pihak terkait dalam kebijakan. Karena itulah menterinya Muhammadiyah disadari dimanapun orang sama bisa aja lebih bagus kecerdasannya, meskipun dia guru di Semeru atau kepala sekolah di Semeru atau masyarakat Semeru. Tapi kalau dia menggunakan intelektualnya, kecerdasannya dan daya kritisnya, dia bisa berikan masukan-masukan yang bagus kepada kemajuan negara ini, khususnya pendidikan. Jadi Ibu ada Iskandar kita tulis, nggak boleh kita melanggar undang-undang. Tapi kalau pemikiran itu takut. Saya dulu Pak waktu mahasiswa ke Jawa mengikuti acara mahasiswa. Saya kan udah dulu kalau orang dari Sumatera lain kalau ke Jawa kadang dengan mahasiswa dari Universitas Jawa yang ilmunya berhebat. Kami dapat motivasi di Unimed. Kalian yang dari Sumatera Utara itu jangan merasa rendah diri dengan orang yang ada di Jawa. Jangan pernah merasa rendah diri dengan orang yang ada di Jawa. Kalau orang Jawa bukan, saya datang dari UGM. Berdasarkan buku ini, maka pendapat teorinya begini, pendapat saya begini. Ya kan? Datang dari UI, berdasarkan buku ini, tulisan sini tahun segini, pustakannya aman ini, menurut saya begini. Datang dari Surabaya juga gitu, datang dari Sumatera Utara apa? Menurutku begini. Selesai. Lebih hebat daripada di buku itu. Menurutku begini. Berdasarkan pemikiranku begini. Mau apa kalian? Sudah selesai. Akhirnya apa? Akhirnya dianggap orang Sumatera Utara itu hebat. Padahal ada hebat ini. Sama dengan tadi. Sudah kejadian. Kalau bilang, Sumatera Utara. Belum tentu Pak.
Bukan. Bisa saja orang Sumedang lebih hebat daripada orang Sumatera Utara, atau orang Sumatera Utara lebih hebat daripada orang Jawa, dan seterusnya. Karena kita memiliki kemampuan masing-masing yang berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu pertama harus menanamkan kepercayaan diri, keberanian, dan tingkat tertinggi dari semua itu adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah memiliki bekal yang sederhana itu, maka apapun gelombang kehidupan yang dihadapinya, dia berjumpa dengan siapapun, dia akan memiliki kepercayaan diri. Kalau kepercayaan diri itu sudah muncul, sudah timbul, sudah ada, maka dia akan bisa improvisasi kehidupan sesuai dengan kemampuannya, meskipun dia tidak memiliki kemampuan yang setara bahkan lebih tinggi daripada orang lain. Jadi salah satu bekalnya adalah di sekolah Muhammad. Jadi ibu sekalian, kalau boleh saya sedikit aja. Di ibu tugasnya bukan mengajarkan siswa itu pintar. Soal pintar orang atau tidak itu soal dia. Tapi mengajarkan kepercayaan diri itu tugas kita. Cuma sering-seringlah diskusi personal, pendekatan personal. Jangan mengajar hanya sekedar di papan tulis. Saya sudah 20 tahun aja tak mau lagi tulis, Pak. Nggak ada yang tulis. Jadi kalau sesuatu mana Pak Juri? Datang pula, curhat katanya. Curhat. Meskipun ada risikonya. Apalagi 15 tahun lalu ketika saya kesini sudah ada yang kata itu. Seringkali sih saya tunggu mau nih lain siswa. Ya kadang-kadang bisa juga kita tertangkap juga kasus jadi ya. Ada juga kita terdapat terkadang terganggu. Kadang datang kan dia curhat. Wah, kasihan. Dia pun kagum. Kita berpandai lah. Tapi fungsi sebagai guru itu harus bisa. Tapi harus tahu cara mengatasinya. Kalau nggak itu terjebak ya. Tapi memang tugas kita memberikan kepercayaan ini kepadanya. Jangan sampai dia merasa rendah diri. Saya pernah punya pengalaman seorang siswi nanti dia suka sama saya. Saya pun sudah setuju. Cantik saya kan suka. Tapi saya pikir panjang. Dia suka sama saya suka sama dia. Tapi kalau saya banyak apalah tentang duit, apalah anggapan tentang duit. Terus saya bilang gini, kamu kenapa? Kalau saya begini. Saya habis dari situ ya. Dia Pak. Kalau kita perempuan ngabuk, kalau kita mau makan, misalnya gini, baliknya dari boleh. Kita kan? Oh tidak. Ini aja. Kalau nggak bisa kamu kuliah, kamu kan saya jujur kamu kan. Saya sarankan sebaiknya kamu nikah saja. Anda usia 18 tahun setelah usia nikah saja. Bapak cari kalau apa? Lebih saya kayak bapak aja. Cari kalau apa? Lebih saya kayak bapak saja. Tapi lah yang kayak saya ini nggak ada lagi. Ini minta jadi sendiri. Dikiranya udah bahagia kan istri saya kalau saya suaminya. Padahal istri saya sering nangis gara-gara saya. Kenapa sering nangis? Dia kan neraka kayak gitu. Curhat gitu. Nggak usah. Saya mencari orang kayak saya ini. Saya pun tidak menemukan lagi orang seperti saya. Jangan kan orang lain. Ya kan? Baik Pak. Ingatnya nggak usah. Jadi ada beberapa orang yang saya cari ke dalamnya. Itu saya Pak. Ada yang saya motivasi kuliah. Ada satu yang dia sebenarnya mampu orang tuanya. Tapi tingkat motivasi orang tuanya untuk kuliah itu rendah. Kenapa? Kalau udah tamat kuliah hanya kerja. Dia datangi orang tuanya. Di keluarga bapak ada nggak yang tamat S1? Nggak ada. Ini kan anak musibah. Suruh kuliah. Biar ada kebanggaan bapak. Ada yang bergelar satu. Ada uang tuh. Siapa yang biayain? Bapak jangan. Kalau dia sekolah, kita bawa sana. Dapat jodoh dia harus bagus. Pindah terus saya dikasih. Kira-kira kita bisa ini. Ini kayak laki. Faktor apa? Ketemu lagi ayam itu. Dia bukan lagi soal pelajaran ini. Pelajaran yang saya ajarkan nggak tahu ya. Tapi kita tetap hitungannya. Datang lagi. Sampai orang tua udah belum dia biayai. Sampai satu aja ya. Kau janji. Jadi jodohmu kalau gitu jangan kamu lagi. Ini jodoh yang bagus sedikit. Terus sisinya aja kita tuh sama bisa. Yang biasa gue yang nggak tahu. Tapi jalan-jalan juga.
jadi bagus, dapat istrinya tahu dengan pengajian, dapat orang yang jauh di kampung. Bisa ayahnya lihat biasanya ada jauh, bukan hanya di kampung. Itu hanya minimal Pak. Itu tidak bisa dalam pelajaran formal. Pengalaman kita semua mungkin ya. Ini ingat lagi pelajaran waktu di SMP. Nah, ada enggak SMP? Sama gurunya? Enggak. Ada nggak masing-masing kita punya pengalaman apa yang disampaikan guru kita kepada kita? Apa? Enggak yang misalnya yang pengajarnya apa? Guru apa? Guru apa? Sains apa tadi? Tentang sains itu. Saya dulu ya, saya pernah dulu sangat senang dengan guru matematika saya. Namanya Yakin Setio. Orangnya beautiful. SMP. Kalau dia masuk saya senang. Bukan senang pelajarannya, Pak. Guru matematika ini. Zaman kami kan jauh. Dia kan semua masuk. 2 les. Setiap les PR. Setiap les PR. Saya saja masuk saya senang. Dengar ini. Siapa yang maju duluan? Saya duluan. Setiap saya maju ke depan, saya kerjakan soalnya bisa. Serius, saya ingat kali. Kemudian PR. Setiap PR yang dikasih saya kerjakan. Begitu diperiksanya, salah. Nggak ada yang salah, kenapa? Serius. Sampai dia bilang gini, dulu bisa ketemu, cubit, yang itu bukan marah saya. Namanya anak-anak lagi mau SM, enggak, salah kira. Ajar nggak? Ajar. Dah, itu jadi kawan saya dia. Ada kawan saya masak minum, dia nikah setelah belum lagi dia tahu, dari lama sama orang besar waktu. Tapi dia belum nikah. Dah. Kalau yang marah ya, dah. Sampai dia bilang ini, mulai sekarang itu nggak usah lagi kerjakan PR. Kenapa Bu? Gak ada satu pun yang benar. Tapi begitu disuruh ke depan, saya juga yang kedua kedua. Dan dia tidak apa. Kalau saya kedua, pasti salah. Tapi ibu tidak bisa marah kepada saya. Kenapa? Karena saya senang dengan cara dia mengajar. Dan saya tidak akan yang lain. Dah, dulu namanya nilai etalas murni. Nih, itu enggak seperti sekarang. Itu betul-betul ujian orang. Nilainya 3 ya bikin 3, 4 bikin 4. Begitu yang keluar, saya kan kalau ujian saya doa sama Allah. Saya alhamdulillah dulu sejak SD rajin sholat. Jadi kalau ujian yang ganda, yang ganda itu kayaknya dari kira saya A B C D D A B C D mana yang kuat bisa pilih. Takdir Allah kemudian menghasilkan nilai murni antara saya matematika 6 tertinggi di lokal itu. Dibandingkan yang tiap hari yang dengan PR dan benar. Bu yang penting tegak. Kok bisa hidup ini? Saya bilang, kalau saya sedikit, kita punya ganda saya. Pilihan ganda kan untung-untungan. Sama saya punya PNS, saya sama istri. Dan ini nggak mau PNS begitu. Kalau PNS nanti lulus pula, serius ya. Kalau menjadi politisi, saya jadi DPR, bayangan saya itu Pak. Bayangan saya jadi wakil DPR. Saya jadi wali kota, jadi gubernur. Sekarang alhamdulillah dari jadi DPR, kalau dari DPR aja. Sekarang saya kawan dengan 2010 Aceh. Ini kan? Kalau yang dulu kawan, kemudian jumpa Pak Gubernur. Datang aja di masjid ya, asal. Kita jelek ini Pak, di mana bisa? Juga sombong ya. Sombong nggak ada Tuhan. Dah, kemudian nih nilainya enggak. Aku jadi bingung kata ibu yang itu. Kenapa aku kasih nilai STB? Kan dulu nilai ada ada STB kan? Aku kasih 6, 8. Yang tadi ada 6. Tapi aku kasih di atas 6, aku kurang enak. Kau rajin masuk, tapi ngajakan PR nggak pernah benar. Saya bilang 1.000 aja lah. Gimana kan? Akhirnya dikasih nilai STB 7. Ini
jam 6. Biasanya orang kalau di jam 6, dia STB-nya kapan? Jam 7. Kenapa? Karena saya nggak paham. Tapi juga yang ini pasti dia ingat saya dan saya ingat dia. Kami saling mengingatkan, saling ingat. Meskipun dia memiliki suaminya, saya memiliki istri saya. Tapi kemudian katakan, saya nggak suka matematika, serius. Tapi dapat istri, guru matematika. Saya nengok buku matematika itu apa? Lalu dibaca. Kembali ini bukunya, saya nggak bisa baca. Cuma kecerdasan kita bukan di situ. Makanya saya protes kalau ada anak IPS bodoh. Lalu kita sering itu dulu. Belum ada IPA, anak ngajak IPA, lalu terpintar. Ukuran pintar kita sudah terkontaminasi dengan pemikiran sendiri. Kalau di IPS, bodoh-bodoh. Saya di IPS itu. Saya memang nggak bisa menguasai matematika, bukan karena saya bodoh. Kedua, ini baca bahasa Inggris. Saya trauma belajar bahasa Inggris. Guru. Saya nggak usah gurunya, bukan salah gurunya. Saya senang dengan guru. Tapi dia mengajarkan yang sulit duluan daripada yang mudah. Begitu belajar bahasa Inggris, yang diajarkannya past continuous, apa namanya? Tenses. Kurang. Tense. Saya udah pengen duluan. Akhirnya saya malas belajar bahasa Inggris. Sekarang saya jadi malu bisa bahasa Inggris. Syukurlah saya dikasih anugerah Allah, bahasa apa sih saya pahami meskipun pasti. Saya pernah diajak di Shantar pertemuan gereja-gereja seluruh Asia. Nama Pak Sabtu nih, Mas Korin. Saya sering di Facebook. Pak Sabtu datang ke Medan, dia bilang, "Sejauh ini kita percaya itu aja dalam Shantar." Masa dia bisa belajar Shantar. Mulai dari masuk sampai keluar bahasa Inggris semua. Saya tak pernah paham. Memang saya paham juga. Tapi saya jadi orang yang bisu. Kenapa bisu? Karena nggak bisa bahasa Inggris secara aktif. Rupanya orang belajar bahasa Inggris di Inggris sana bukan pakai tenses, tapi penguasaan kosakata. Sama saja bahasa Inggris itu dengan bahasa seluruh. Kalau kosakatanya sudah banyak, kita bisa cakap. Ya kan? Siapa guru Inggris? Ada guru Inggris? Ada. Mana guru Inggris? Jangan nanti sibuk kayak saya. Jangan nanti sibuk kayak saya. Lebih parah saya kalau ada orang mengajar bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia. Dia guru bahasa Inggris menerangkan bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia. Akhirnya apa yang didapatkan? Lebih bagus bagi saya. Lebih bagus anak-anak juga mengerti tense itu, tapi dia bisa menguasai bahasa Inggris. Sekarang saya bahasa Inggris GJ, karena orang kalau GJ jadi ketok. Sebetulnya saya ngerti. Tapi orang tidak tahu saya ngerti bahasa Inggris. Itu saya tidak tahu. Itu pula ada improvisasi. Saya dari kampung apa? Improvisasi perlu ya. Ibu-ibu juga perlu mengajarkan anak-anak kita untuk hidup di masa depan di mana pun dia berada. Berani berimprovisasi, jangan langsung menampakkan kelemahannya. Itu harus diajarkan. Diajarkan dalam artian bukan dikurung-kurung, tapi dalam kehidupan. Saya pernah ke Medan, pertama Medan dulu, saya dari kampung yang sama. Di kampung yang sama itu nggak ada angkot, nggak ada angkot, nggak ada lift, dua base cedera. Begitu sampai di Medan, angkot banyak. Saya kan harus juga mencari uang kuliah untuk bisa kuliah. Ibu yang pernah ke Kapten Muslim kasus Subroto di Medan, dulu saya kerja di Dinas Mendalam. Berangkat dari kasus Subroto di Medan. Saya ingat di Bangke namanya, dia mau makan barang. Yuk, nanti kalau kau berangkat dari sini, naik mobilnya jangan dari sini aja. Satu-satunya mobil itu ke sana dan terus. Begini saya, dari kampung kita itu kalau satu-satunya cuma satu mobil aja. Saya nggak tanya lagi, karena saya diajari improvisasi di sekolah di Muhammadiyah. Itu ya, jam berapa ya? Berarti besok jam 9 sudah harus di sini. Saya dapat angkat, karena aku satu-satu. Karena menggunakan yang tidak jauh.
dia basa-basi lah sih orang. Nah, saya pergi sampai di kapten di jalan tadi kata Suroto, datang mobil bus 8, saya stop, naik saya. Di belakangnya ada lagi mobil bus. Nah, kita pergi sendiri. Karena kita diajarkan bikin kritik sekolah Muhammadiyah. Oh, ternyata satu-satu saja, bukan satu. Baru mereknya ini yang satu. Banyak bukan kalau kita dari sendiri bu, itu jadikan Muhammadiyah. Saya dulu di apa? Berangkat ke Medan itu hanya kepingin masuk unsur. Karena saya nggak tahu ada produk lain selain unsur Medan. Saya kan bodoh di saya. Bodoh dulu. Karena itu seperti itu. Ya kan? Sampai di Medan, unsur ada 3. Ada unsur teladan, ada unsur dari Demak, ada Terbasri. Saya berpikir lagi, unsur paling hebat, unsur teladan. Serius ini. Teladan kan? Ini paling hebat. Saya mendaftar teladan aja lah, yang paling bagus. Ternyata itu daerah teladan. Bayangkan. Nah, kemudian lulus SMP. Di waktu yang bersamaan, saya dapat kerjaan di Survei Indonesia. Harus naik pesawat ke Medan, ke Jakarta, naik Garuda. Wah, saya nggak ingin aja sama orang kampungan. Naik Garuda, bilang sama Mata Dewa tapi tidak dapat. Mesti ke Kabupaten sudah ada di Masyarakat. Saya buat sedemikian rupa sila alamnya, dan orang itu nggak yakin kalau saya pakai makan di pesawat. Orang itu sendiri saya begini, orang itu kamar mandi, tadi kamar mandi saya bingung apa lu kayak jadi. Nggak berani saya melakukan komputer dua, saya pakai komputer dua ini. Itu pikiran saya, dan nggak pernah naik pesawat. Tapi orang yang menganggap saya itu terbiasa. Aku udah percaya diri saya benar takut. Jangan gitu, sudah KSN, saya mau jalan ke tanah ke Semarang sudah itu sekarang. Kan ada lift kan, orang itu yang ada kamar enggak salah lift yang ada kamar tinggal kayak lucu. Nah, saya turun di dalam apa? Ya kan? Saya ditambah dari lantai 1 sampai lantai 9. Lu pas sama klien service, Bapak kenapa naik tangga nggak naik lift aja? Oh, saya nggak mau malu, bilang olahraga. Serius. Macam dulu cerita orang Padang di Pekanbaru. Orang Padang Pekanbaru aku tahu, tapi kaya Pak. Tiap pagi langganan koran. Ini improvisasi. Tiap pagi langganan koran. Karena dia nggak pandai baca, ya nggak ada dibaca di buka-bukanya aja. Kemudian tiap pagi langganan koran. Koran yang dilanggannya pun koran yang intelek. Zaman itu Kompas, Republika. Suatu saat ketika dia baca lewat orang, dia seperti mana dia kurang. Baru dia kemudian saya baca, kembali. Tanya dia, Pak, apa baca koran? Iya, ada koran. Kita banyak Pak. Baca apa tadi? Aku cuma ngerjakan, ada capek kerja, so cuma baca. Begitu. Guru harus bisa begitu supaya anak itu tetap memiliki percayaan diri. Jangan takut, karena kita manusia tidak sama. Nah, jadi gimana itu tadi saya perhatikan orang ini cara. Ini, itu saya hampir setiap saat ada waktu sendiri. Oke, saya lihat anak saya sekarang sudah 20 kali lagi, tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Tapi sekarang ini juga di beruntung saya, karena saya merasakan apa yang dirasakannya sekarang. Bisa naik lift saya punya tahu. Kalau paling bisa naik sampai saya paham sendiri naik lift macam mana. Kerja di kapal bisa berani Pak Ustaz. Bukan tidak tahu, karena itu pas. Jadi sekalian, itulah cerita-cerita singkat yang saya bicarakan, tidak tentang ideologi Muhammadiyah, tapi tugas kita sebagai guru ini memberikan kepercayaan. Karena ilmu yang sesungguhnya bukan ilmu yang sesuai yang dulu. Tapi bagaimana siswa kita itu melihat kita sebagai guru. Kita akan dikenalnya. Mungkin sampai mati kita jadi guru. Tapi begitu dia ingat kita, jangan berbalik. Oh, gara-gara apa? Itu dulu aku bisa begitu. Jadi jangan yakini siswanya benar. Kalau dia bodoh, jangan nanya. Karena sekarang saya lihat orang menghukum siswa
terlalu prosedural. Di sekolah pun juga terlalu prosedural. Dan orang tua pun kadang-kadang bersikap. Istirahatnya semakin semua. Jangan juga becus. Padahal kita harus punya pendekatan personal yang lain yang bisa mendalami kepribadian siswa. Memang tidak mungkin kepada semua siswa, mungkin. Tidak mungkin pada semua siswa kita bisa satu. Pula siswa. Saya dulu masih nilai siswa. Apa yang dilihat? Mana yang tinggi nilai siswa perempuan atau laki-laki? Berapa? Kenapa? Bukan, karena bapak laki-laki. Ibu, kalau di siswa siapa yang paling tinggi nilai? Perempuan. Kenapa? Bukan perempuan. Kenapa? Karena biasanya diasumsikan perempuan itu lebih baik. Kenapa perempuan? Lalu bagaimana tugas nilai? Bisa soalnya profesor? Bisa. Bagus. Saya yang belum kita. Gimana tahu? Yang belum kita. Masing-masing guru itu berbeda. Tapi memang kita nggak bisa menilai siswa itu atau orang itu berdasarkan hanya ada bentuk besar. Saya punya siswa juga. Jadi kalau dari jauh, tulisannya nggak bisa dibaca. Serius. Nggak bisa. Tapi kesopanan apapun perlombaan yang dibuat di sekolah dia ikut. Lomba azan dia ikut. Sampai kelas 12, lomba azan dia ikut. Tidak cermat dia ikut. Ngaji dia ikut. Tak pernah. Tapi saya nggak pernah mengatakan kenapa. Saya ingat Buya Amin Nasution. Dan tadi Buya Amin itu nggak pernah tuh mendengarkan. Nggak pernah tuh dia hanya disuruh bilang jangan jadi MPR lagi. Saya sama dia juga. Sampai dia kuliah, dia jadi dosen kawan saya. Terus sekarang dia jadi berbeda juga. Kamu kan sama saya. Nggak bisa kamu ini pakai tulisan. Terus, tapi kita nggak bisa ngasih nilai yang benar. Kenapa saya bilang? Macam mana bapak kan? Belum lagi nampak, belum tunggu dia bang. Nggak ada orang yang kayak gitu bang. Jadi gimana? Cuma ada kali bang, ada nilai yang bagus. Di tengah-tengah ada yang pindah ke sini 90, dia 85 sama itu. Nggak pernah baca tulisannya bang. Sama sama saya dulu kalau nulis, suka tulis tulisan. Kalau saya sudah menulis, tidak akan pernah lagi saya baca tulisan itu. Kenapa? Karena jangan ke orang lain saya bisa lagi membaca. Jadi kita jangan tahu, kita jangan hanya menghakimi siswa, tapi kita menghakimi diri kita. Kita kadang betul juga ada. Seringkali mungkin menyalahkan siswa. Siswa bodoh, salah siswa. Siswa apa salah siswa. Saya bilang, bapak nggak pernah menghukum siswa. Saya bilang apa yang saya hukum? Saya itu hukum sebenarnya. Saya sering berubah. Jadi tanya, ada selama saya di sini, kemana belajar? Enggak pak, begini segini. Kalau ditanya sama orang tua kalian begini, jangan pernah tidak mengatakan tidak belajar. Bapak belajar kami, itulah salahnya. Nanti kali ditanya di sini rumah, tidak ada atau tidak ada guru kita belajar. Belajar apa pak? Belajar menerima kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.